Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Junaidi, kelas TGSD 07 kelompok 1, akan memaparkan lembar kerja 3.1 menyusun best practice. Baiklah, dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Baiklah, kegiatan ini dilakukan di lokasi SDN 01 Gunung Sari, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 SDN 001 Gunung Sari. Penulis saya sendiri, Junaidi. Tanggal pelaksanaan yaitu tanggal 15 September 2022. Baik, langsung saya memaparkan tentang situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa masalah praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Baiklah, latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah, yang pertama, siswa kurang bersemangat saat guru memberikan penjelasan. Terus yang kedua, siswa hanya diam atau pasif dan tidak bertanya pada guru tentang materi yang diajarkan. Dari kedua poin tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama, selama ini proses pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, sehingga berdampak pada perubahan sikap siswa saat pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Kedua, pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik merasa bosan atau tidak bersemangat. Ketiga, guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, guru kurang memanfaatkan model dan media pembelajaran yang inovatif dan tepat. Mengapa praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan? Menurut saya, praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan sebab di luar sana banyak rekan sesama guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga saya berharap praktek pembelajaran ini selain memotivasi diri sendiri, juga bisa menjadi referensi atau inspirasi maupun motivasi bagi rekan guru yang lain. Yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini, saya sebagai seorang guru merasa punya tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif, yaitu dengan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang inovatif dan tepat agar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi guru dalam memahami model pembelajaran berbasis PBL, Problem Based Learning, dan kompetensi pengetahuan guru. Dan kompetensi atau pengetahuan guru dalam memahami media pembelajaran yang berbasis TPEX, yaitu Technological, Pedagogic, Application Content Knowledge, serta pemahaman guru tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat, meningkatkan minat belajar siswa. Strategi yang dilakukan yaitu merancang dan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa,
sini guru membuat dan mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Sementara prosesnya yang akan dilakukan yaitu dari pengembangan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut berpusat pada siswa agar tujuannya apa? Agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan yaitu kompetensi atau pemahaman akan pembuatan RPP dan kreativitas guru dalam merancang kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Terus mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Baik, dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan hasilnya efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari pertama, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada siswa, student centered approach. Siswa lebih aktif dan berpikir kritis. Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Hal tersebut terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran sedang berlangsung. 3. Pemilihan model pembelajaran berbasis PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa. Hal tersebut terlihat dari tanggapan dan jawaban yang disampaikan kepada guru saat memberikan pertanyaan, sedangkan pemilihan media pembelajaran berbasis PPT atau PowerPoint dalam kurung TIPEK menggunakan media ya TIPEK, siswa terlihat tertarik dan antusias dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, rancangan dan desain yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga menumbuhkan minat belajar siswa. Respon siswa dalam pembelajaran sangat senang sekali. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Media yang disajikan menarik dan mudah untuk dipahami. Terus faktor keberhasilan dari pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan guru terhadap metode, media, dan model pembelajaran, serta langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil dari proses dan kegiatan tersebut yaitu yang sudah dilakukan adalah agar kendatinya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pemaparan yang kami sampaikan dari kegiatan dalam penyusunan best practice dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya pribadi paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
Ya, baik anak-anak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo silakan. Inti. Nah, sebelum kita ini apa namanya lanjutkan, coba perhatikan dulu, yuk periksa terapinya dulu. Nah, udah rapi belum? Ya, udah rapi atau belum? Ya, ya, duduknya yang rapi, pakaian yang rapi, ya. Nah, bukunya sudah ditata siap untuk belajar. Siap untuk belajar? Siap. Ya. Nah, sebelum kita juga memasuki pembelajaran, ya kan, kita terlebih dahulu lagi kita menyanyikan lagu nasional, ya. Dan, yuk anak-anak berdiri semua. Pada negeri, ya. Silakan membaca, ya. Membaca kita 2 menit, ya. Saya kasih waktu membacanya 2 menit. Silakan baca bukunya. Ada kan itu bukunya, ya. Nah, ya, baca kita. Mana bukunya mana? Bukunya. Ya, terima kasih, ya. Nah, baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang apa? Tentang ayo, apa yuk? Yang tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Coba buka bukunya. Nah, baik, ya. Sekarang yang sekarang akan kita belajar hari ini tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sekarang kalian tahu Pak Guru bawa apa? Namanya apa? Cupang. Cantik, cantik atau indah atau bagus? Ya, cantik, indah dan bagus. Ya, ini gambar apa? Cantik enggak? Indah tidak? Ini namanya siapa? Belum ada namanya. Ya, ada namanya. Ya. Tuh. Nah, ini nanti kita analisis. Ya, kita analisis. Ya. Baik, kan? Silakan diamatin.
Ya, perbedaan antara kedua gambar tersebut, gambar A dan gambar B. Tapi gambarnya sama-sama apa namanya? Gambar B. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya di antara gambar A dan gambar B. Nah, pendapat kalian, gambar A itu apa sih? Seperti apa? Gambar B seperti apa? Beda enggak? Beda, tapi namanya sama. Sekarang kalian juga kelompok ya, seperti kemarin sudah biasa kelompok ya begini ya, bentuk kemarin ya. Kita tidak usah lagi rubah-rubah kelompoknya. Ini kita kelompok tetap. Nah sekarang setelah kita bagi kelompok, maka Pak Guru akan membagikan LKPD. Tahu kan LKPD? Nah, lembar kerja apa? Peserta di. Nah, nanti di sini kalian berkelompok, secara berkelompok, ya. Apa namanya? Menjelaskan ya, apa? Mengidentifikasi ya. Ya nggak apa-apa ya. Nanti tulis ya nama kelompoknya ya. Ya. Kurang. Kita ya, cukup kurang. Mengerti anak-anak? Ya, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Baik, silakan. Ya, kelompoknya ya. Ya, ini sih. Nah, haknya apa ya kan? Ada yang berani? Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 2, guru Fajar. Ayo, silakan. Yang lain dengarkan. Hei, dengarkan yang lain. Dengarkan yang lain. Ya silakan tepuk tangan untuk temennya. Terus ya. Tepuk tangan. Oke. Ya, ini kelompok 2 pembelajaran ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik ya. Nah, kalian kan sudah berdiskusi tadi nih dan sudah mengerjakan LKPD sah. Baik, selanjutnya guru akan menayangkan video ya, video tentang hak dan kewajiban. Ya, simak ya baik-baik ya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Filhaq. Kelas 4, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PK. Hak dan kewajiban terhadap hewan. Amatilah gambar hewan di samping ini. Adakah yang tahu nama hewan di samping? Tepat sekali, gambar di samping adalah burung cendrawasih. Kalian bisa simak sebuah gambar berikut. Perburuan liar seperti pada gambar di samping merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kalian telah menyimak video ini ya tentang hak dan kewajiban.
terhadap hewan di sekitar. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD 2. Nah, ya. Sudah ya? Kumpul ya sudah. Nah, ya, silakan kumpul ke depan. Kumpul. Ayo, sudah. Nah, baik ya. Sekarang kita mau jahit ya, membuat mozaik. Nah, ini nanti mozaik ini kalian harus pahamin dulu, ya. Apa itu mozaik? Ayo, mozaik itu apa? Karya seni. Iya. Iya, pintar. Jadi karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi, ya. Baik. Nah, itu ya langkah-langkah pembuatan mozaik itu yang jelas siapkan bahannya, ya kan? Terus baru melakukan tindakan yaitu dengan menggambar, ya. Gambar dulu sudah. Nah, nanti kita coba akan menggambar hewan, ya. Nah, refleksi. Baik. Dari pembelajaran semua, kira-kira apa yang belum kalian pahami? Sudah paham atau belum? Sudah dipahami atau belum? Hai, suaranya mana? Ya, baik. Pak Guru kembali. Sudah paham mengerti pelajaran kita hari ini? Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti atau belum? Sudah. Baik. Ya. Kalian suka nggak pelajaran hari ini? Suka. Karena apa yang kalian suka ya? Ya, ada gambarnya kucing, tadi gambar ikan, ya. Betul. Apalagi tadi? Kalian juga tahu hak dan kewajiban. Terus bagaimana membuat mozaik, langkah-langkahnya, ya. Apa itu mozaik sudah paham, baik ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk yang pertama tentang hak dan kewajiban. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa? Kita harus terhadap hewan peliharaan itu apa? Kita harus merawatnya. Nah, jadi kita punya hak dan kewajiban terhadap peliharaan kita, ya. Jadi apapun itu, walaupun kita tidak punya peliharaan, kita juga harus merawatnya. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, sebelum saya akhiri, Pak Guru mengucapkan terima kasih ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, silakan kembali kita berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hajah Sri Tuti Andayani, SPD
SD Kepala Sekolah SDN 001 Gunung Sari, Kecamatan Sega, Kabupaten Berau. Hari ini akan saya memberikan testimoni untuk guru yang telah melakukan PPL di sekolah kami, yaitu Pak Junedi SPD. Berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Junedi di kelas 4, saya melihat pembelajarannya itu adalah sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau sesuai dengan RPP yang dibuatnya, mulai dari pendahuluan, kegiatan, inti, dan penutup. Dari pembelajaran tersebut, Pak Junedi menggunakan media pembelajaran yang sangat mendukung untuk proses belajar mengajar dan juga menunjukkan pembelajaran yang digunakan yang menggunakan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran tersebut yang menggunakan media pembelajaran, saya lihat peserta didik sangat tertarik dengan media pembelajaran tersebut. Saya berharap semoga dari pembelajaran yang dilakukan oleh menggunakan media pembelajaran tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan, sehingga apa yang terjadi salah satu sekolah seperti meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan peserta didik khususnya di sekolah kami SDN 1 Gunung Sari, atau mewujudkan terutama di sekolah kami yang rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam testimoni untuk Pak Junedi. Saya banyak-banyak berterima kasih karena Pak Junedi sudah PPL di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuliana Patamun, guru kelas 4 SDN 001 Gunung Sari, Kecamatan Sega, Kabupaten Berau. Hari ini saya akan memberikan testimoni untuk guru yang telah melakukan PPL di sekolah kami, yaitu Pak Junedi. Berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Junedi di kelas 4B, saya melihat bahwa pembelajaran sudah sesuai dengan RPP yang dibuat oleh Pak Junedi, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dari pembelajaran tersebut, Pak Junedi sudah menggunakan media pembelajaran yang sangat mendukung untuk proses belajar mengajar di kelas saya, dan juga menunjukkan pelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran tersebut yang menggunakan media pembelajaran, saya lihat peserta didik sangat tertarik dan antusias untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas, dan semoga pembelajaran ini dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat dikembangkan di dalam kelas, sehingga apa yang menjadi salah satu tujuan sekolah seperti peningkatan kualifikasi dan mutu pendidikan peserta didik bisa tercapai atau terwujud, terutama di sekolah kami ini. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan untuk testimoni untuk Bapak Junedi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pendapat saya, gurunya baik, lucu, bikin happy, banyak deh pokoknya. Sangat mudah, seru, asik, apalagi ada alat prakteknya, seru deh pokoknya.